Episode 70. Zack melihat Caroline yang keluar dari dalam kamarnya dengan wajah yang menunduk. Pria itu berjalan ke arah sofa dan meletakkan 2 cangkir cappuccino yang baru saja ia buat. Memang lantai kamarku ada apa ya? Kok diliatin terus dari tadi? Sindir Zack membuat Carol mengangkat wajahnya. Aku mau pulang, makasih udah boleh numpang ke kamar mandi. Permisi. Siapa yang mengizinkan kamu pulang? Nih, udah aku buatin cappuccino kesukaan kamu. Ucap Zack berdiri dan menuntun Carol duduk di sofa. Mata gadis itu berbinar kala melihat uap panas yang mengepul di atas cangkir itu. Musim di Amerika juga sudah mulai memasuki musim dingin. Hawa dingin seperti ini memang lebih enak dengan menikmati segelas cappuccino panas bersama dengan kekasih. Kekasih? Caroline langsung menggelengkan kepalanya, mengenyahkan pikiran-pikiran yang sejak tadi mengganggu. Kamu kenapa kok geleng-geleng gitu? Gak suka sama cappuccino-nya? Tanya Zack. Aku suka kok, lagian makin sore jadi tambah dingin. Jadi cappuccino memang pas buat cuaca sekarang. Ucap Caroline yang langsung mengambil cappuccino-nya sebelum Zack menyingkirkan cangkir yang membuatnya bisa menelan ludah hanya dengan melihat asapnya yang masih mengepul, meninggalkan aroma wangi yang menyeruak di hidung. Zack terkekeh melihat tingkah gadis di sampingnya ini. Mulai besok pakai baju hangat dan juga sweater. Siapa tahu salju pertama besok akan turun. Ucap Zack menatap Caroline yang ditatap hanya mengalihkan pandangannya dan segera menyeruput cappuccino guna menetralisir debaran kuat jantungnya saat ini. Sepertinya keheningan di antara mereka benar-benar membuat suasana menjadi semakin canggung. Tahun depan kamu sudah memasuki semester akhir. Aku ingin menjadi dosen pembimbingmu. Ucap Zack masih menatap wajah cantik di sampingnya ini. Masih lama, aku juga tidak yakin apakah besok kita masih bisa sedekat ini. Jawab Carol meletakkan cangkirnya ke atas meja. Kenapa bicara seperti itu? Apakah kamu berencana akan pergi? Caroline mengeleng, kali ini dia memberanikan diri untuk menatap Zack. Tidak, kenapa aku harus pergi? Ya mungkin saja tahun depan kita tidak sedekat ini. Atau mungkin Mister sudah mendapatkan mahasiswi lain. Carol mengedikkan kedua bahunya. Tapi rencananya aku ingin mendekatimu. Bagaimana dong? Zack mengedipkan sebelah matanya. Ih, Mister kenapa jadi genit? Aku pulang saja. Caroline berdiri dari duduknya. Tunggu sebentar, Zack mencekal pergelangan tangan gadis itu. Ada apa lagi, Mister? Aku sudah menghabiskan cappuccino-ku dan sekarang aku harus segera pulang. Zack tidak menjawab, melainkan dia menarik gadis itu ke arah balkon. Lihatlah, ternyata salju pertama di tahun ini turun hari ini. Ucap Zack tersenyum melihat butiran salju yang turun, meski belum terlihat banyak. Caroline pun ikut tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi putihnya ketika melihat butiran salju yang turun tersebut. Rasanya, cuaca kali ini menjadikan suasana terasa sedikit romantis. Entahlah, suatu hal yang pernah diimpikan Caroline adalah bisa melihat salju pertama yang turun dengan kekasihnya. Tapi sampai saat ini dia belum memiliki kekasih, jadi mana mungkin hal seperti itu bisa menjadi kenyataan. Tapi mirisnya, pria di sampingnya ini beberapa menit yang lalu telah mengatakan perasaannya, mengatakan bahwa dia jatuh cinta pada Carol. Apakah kamu akan datang ke pernikahan kakakku, Mister? Tanya Carol. Zack menoleh. Tentu saja, aku secara khusus mendapatkan undangan dari Alana. Aku pasti akan datang. Berhubung kamu juga adiknya mempelai pria, jadi ya tidak akan ada hal yang bisa menghalangi kedatanganku kan? Iya, Mister memang benar. Untung saja Kak Zidan dan Kak Alana memilih menikah di indoor. Melihat salju yang turun sekarang bisa dipastikan 3 hari ke depan pasti sudah menumpuk. Mereka memang sudah memprediksi kalau musim dingin akan datang lebih awal, jawab Zack. Keduanya menikmati turunnya salju ketika hari sudah beranjak petang. Matahari juga sudah tenggelam di peraduan, diganti oleh sinar rembulan yang saat ini tidak terlalu terlihat karena tertutup salju yang turun. Sebaiknya aku datang ke acara pernikahan Alana karena aku juga ingin lebih mengenal keluargamu, Carol. Siapa tahu nanti bisa langsung mendapatkan restu dan bisa ikut menikah. Caroline langsung mencubit lengan Zack ketika mendengarkan perkataan dosennya itu. Hei, ini sangat sakit, pria itu mengadu. Kenapa bicaranya jadi ngawur? Zack masih mengelus lengan yang dicubit oleh Caroline. Kecil-kecil tapi tanganmu kuat juga ya. Salah Mister sendiri, kenapa bicara seperti itu? Sebenarnya kesal tapi ada sedikit rasa aneh di hati Carol ketika Zack mengatakan hal seperti itu. Jangan merona, jangan malu. Bersikaplah biasa saja, Carol. Jerit gadis itu dalam hati. Zack tiba-tiba menarik Caroline mendekat, merapatkan tubuhnya pada gadis itu.
Aku benar-benar serius dengan ucapanku, Carol. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Setiap saat hanya merindukanmu. Aku ingin mendapatkan cintamu, jadi izinkan aku untuk mengejarmu. Caroline hanya mengerjapkan matanya dengan debaran di jantungnya semakin kuat. Masih tidak percaya bahwa dosen idola kampus mereka mau mengejarnya. Tapi entah kenapa setelah Zack memeluknya erat, Carol bisa merasakan debaran jantung pria itu yang juga berdebar 2 kali lebih cepat. Apakah pria ini benar-benar mencintaiku? H-3. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Tanya Alana pada Ave. Kedua wanita itu bertemu di sebuah restoran tempat mereka beberapa hari ini bertemu. Entahlah, aku belum memeriksanya sendiri, tapi penyadap di bawah meja kerja Austin masih di sana dan langsung terhubung ke dalam komputerku. Semuanya sudah aku pindah ke laptop ini. Jadi, ayo kita dengarkan apa saja yang terjadi seharian kemarin di sana. Ucap Ave membuka laptop yang dibawanya. Ia kemudian menyalakan laptop itu dan mengambil headset di dalam tasnya. Ave memberikan satu headset pada Alana. Aku juga ingin kamu ikut mendengarkannya, agar aku siap jika harus mendengar hal-hal yang nantinya akan menyakiti hatiku. Ucap Ave tersenyum miris. Alana menggenggam tangan Ave seakan menyalurkan semua kekuatan pada sesama wanita yang pernah diselingkuhi. Tenanglah Ave, ada aku di sini, ujar Alana. Ave mengangguk, ia pun segera membuka file yang merekam percakapan suara yang berada di dalam ruang kerja Austin. Austin, kenapa kamu tadi malam tidak ke apartemen? Lily, kamu harus tahu kalau sepertinya Ave sudah mulai curiga, dan sepertinya hubungannya dengan Zack juga sudah berakhir. Aku akan segera membongkar semuanya dan berita itu pasti akan menjadi berita paling viral abad ini. Perselingkuhan antar dosen di kampus X. Apa maksudnya ini? Kenapa Austin tahu tentang hubunganku dengan Zack? Bersambung.